Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Jenang Grawul. Inilah makam atau petilasan Nyi Ageng Serang yang berada di tengah-tengah Waduk Kedung Ombo, di mana Waduk Kedung Ombo ini terletak di 3 perbatasan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Nyai Ageng Serang dilahirkan pada tahun 1752 Masehi di daerah Serang yang berada di perbatasan daerah Purwodadi Grobogan. Ayahnya adalah Pangeran Ronggo Sidojajar yang dijuluki sebagai Panembahan Senopati Notobrojo, seorang pejabat kerajaan Mataram yang ditugaskan di daerah terpencil, yaitu di daerah Serang. Nyi Ageng Serang disebut juga sebagai Raden Ayu Serang, mempunyai nama kecil Raden Ajeng Retno Kursiah Edi. Setelah menikah, nama beliau menjadi Bendoro Raden Ayu Kustiah Mulaningsih Retno Edi. Nyi Ageng Serang adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Secara nasab atau garis keturunan, Nyi Ageng Serang adalah keturunan dari Sunan Kalijaga. Selain itu, beliau juga mempunyai seorang cucu yang kelak akan menjadi pahlawan nasional, yaitu Raden Mas Wardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Berbeda dari kebiasaan wanita pada zamannya, Nyi Ageng Serang ini merupakan seorang wanita yang rajin mengikuti latihan-latihan militer bersama para prajurit pria. Bahkan beliau pun sering ikut ayahnya turun ke medan perang untuk melawan penjajah. Hingga setelah ayahnya wafat, beliau kemudian diangkat menggantikan kedudukan sang ayah sebagai penguasa Serang dan diberi gelar Nyi Ageng Serang oleh sang ayah Pangeran Ronggo Sidojajar atau Panembahan Serang. Nyai Ageng Serang bersama saudara-saudaranya dikirim untuk menempuh pendidikan di pesantren Kadilangu yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dari sini jelaslah tentang keilmuan dan sanad Nyai Ageng Serang yang tersambung dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sekembalinya Nyai Ageng Serang menempuh pendidikan pesantren di Kadilangu, beliau pun kembali ke Serang untuk memimpin wilayah Serang, kembali berjuang melawan penjajah dan mensiarkan agama Islam di daerah Serang dan sekitarnya. Nyi Ageng Serang dikenal sebagai sosok wanita tangguh, pemberani, ahli taktik dan strategi perang. Karena kemampuannya tersebut, beliau pun diangkat menjadi penasihat perang oleh Pangeran Diponegoro. Posisinya Ageng Serang ini sejajar dengan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Joyokusumo yang ahli siasat perang. Ketika diangkat sebagai penasihat perang, usianya Ageng Serang sudah sangat sepuh, kurang lebih 73 tahun. Akan tetapi semangat beliau untuk membela tanah air dan bangsa ini melawan kaum kolonial Belanda tidak pernah surut. Beliau pun langsung terjun ke medan perang bersama sang suami Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo. Dan sang suami pun Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo gugur di medan laga menjadi syahid demi mempertahankan negara melawan pemerintah kolonial Belanda di awal Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825 Masehi. Meninggalnya sang suami tidak menyurutkan perjuangan Nyi Ageng Serang melawan penjajah, tetapi justru membangkitkan semangat perlawanan. Bahkan beliau pun memerintahkan cucunya yang bernama Raden Mas Papa untuk mengerahkan rakyat untuk turut berjuang. Dan di dalam pertempuran tersebut, Raden Mas Papa ini dikenal dengan sebutan Basah Notoprojo. Karena kegigihannya melawan penjajah, Nyi Ageng Serang pernah ditangkap dan ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nyi Ageng Serang dibebaskan dari penjara bertepatan dengan upacara penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Yogyakarta. Bahkan pada hari itu Nyi Ageng Serang langsung diserahkan kepada Sri Sultan yang baru dilantik.
Konon Nyi Ageng Serang pernah menikah dengan Pangeran Sundoro, nama kecil Sultan Hamengkubuwono II. Namun kemudian bercerai karena Nyi Ageng Serang tidak betah tinggal di keraton dan minta kembali ke Serang. Setelah dibebaskan, Nyi Ageng Serang kembali meneruskan perlawanan, apalagi beliau mendapatkan dukungan dari Sultan Hamengkubuwono II yang juga seorang nasionalis. Sebagai seorang yang ahli dalam strategi perang, Nyi Ageng Serang tahu saat yang tepat untuk menyerang dan strategi apa yang harus digunakan. Selama masa menunggu waktu dan momentum untuk menyerang itu, Nyi Ageng Serang pamit meninggalkan Yogyakarta untuk kembali ke Serang. Selama masa penantian ini, beliau menjalankan laku riyadhah melalui berbagai amalan tasawuf untuk memperkuat ketahanan spiritual dan kepekaan batin. Nyi Ageng Serang wafat pada tahun 1828 Masehi dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di daerah Serang. Akan tetapi di era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1989, daerah Serang, tepatnya lokasi makam Nyi Ageng Serang tersebut, dibangun sebuah waduk yang kini dikenal dengan nama Waduk Gedung Ombo. Sebelum desa-desa ditenggelamkan, warga juga memindahkan makam-makam yang ada di wilayah tersebut. Salah satu makam yang ikut dipindahkan adalah makam Nyi Ageng Serang yang dipindahkan ke Yogyakarta atau di Kulon Progo. Dan untuk mengenang keberadaan Nyi Ageng Serang tersebut, dibuatlah petilasan yang berupa rumah apung yang berada di tepat tengah-tengah Waduk Gedung Ombo. Dan keberadaan petilasan tersebut terkenal hingga penjuru dunia. Banyak para pengunjung atau para wisatawan yang datang untuk sekedar berdoa dan melakukan ritual tertentu, terutama pada bulan Suro atau bulan Muharram. Kini lokasi keberadaan makam atau petilasan Nyi Ageng Serang tersebut menjadi destinasi wisata religi bagi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Dan karena berada di tengah-tengah waduk, maka akses ke makam atau petilasan tersebut harus menggunakan perahu. Dan bagi panjenengan yang ingin berziarah atau berkunjung ke tempat tersebut, jangan khawatir karena warga sudah menyiapkan perahu di bibir Waduk Gedung Ombo. Demikianlah sedulur, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.